Bab 561. Nona Ani, Nona Corin sekarang istri orang lain, jadi tidak pantas bagi Tuan Jeremy untuk mendekatinya atau berhubungan dengannya lagi. Jangan sebut-sebut dia setelah kau masuk nanti, mengerti? Apa? Ani begitu terkejut hingga ia berdiri, lupa bahwa ia sedang berada di dalam mobil. Kepalanya langsung terbentur atap mobil dan ia menjerit kecil kesakitan. Tommy terdiam saat melihatnya. Nona Ani, Anda baik-baik saja. Merasa kesal, Ani mengusap kepalanya yang terasa sakit. Ia tak lagi peduli dengan rasa sakit itu dan bertanya dengan cemas, bagaimana mungkin Corin menjadi istri orang lain? Dia belum bercerai dari Paman Jeremy, kan? Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Tommy mendesah tak berdaya. Begini, Nona Corin dan Tuan Jeremy belum pernah menikah resmi saat itu. Tuan Jeremy hanya ingin menikah saat itu untuk menepis dendam kakeknya. Jadi, perceraian itu tidak ada. Ani tampak kesal karena pamannya gagal memenuhi harapannya. Paman Jeremy payah. Jangan-jangan dia tidak menikah resmi dengan Ani pada awalnya, tapi setelah dia dan Corin menikah, dia tetap tidak segera membawa istrinya untuk mengurus surat nikah. Corin sangat menggemaskan. Pasti banyak yang mengejarnya. Lihat situasinya sekarang. Dia sudah direbut orang lain. Tommy memasang senyum paksa. Nona Ani, mengingat Tuan Jeremy adalah pamanmu, jangan mengejeknya saat ini, dan terutama jangan mengungkit hal ini di depannya. Ani mengerutkan kening. Ia sangat senang akan hal ini. Ia sangat menyayangi Corin. Sekalipun pamannya meninggalkan istrinya, Ani tak akan mau meninggalkan idolanya, Corin. Setelah memikirkannya, Ani bertanya lagi, Tommy, katakan padaku, siapa yang dinikahi Corin kali ini? Tommy berkata, Wakil Presiden New Moon Group Aaron Rode. Ani tampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Grup New Moon. Aaron, baiklah, aku sudah mencatatnya dalam ingatanku. Tommy punya firasat samar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Karena khawatir, ia bertanya, Nona Ani, apa yang akan Anda lakukan? Anne menyeringai nakal. Aku tidak akan memberitahumu. Pokoknya, jangan khawatir. Aku punya cara untuk membantu Paman Jeremy mendapatkan Corin kembali. Setelah berkata demikian, Ani keluar dari mobil dengan wajah tenang dan memasuki rumah besar itu. Tommy bingung. Ani bilang dia punya cara untuk membantu Jeremy mendapatkan Corin kembali, tapi bagaimana caranya? Corin sudah bersuami saat itu. Kalau Jeremy masih mengejarnya, dialah yang akan jadi perusak rumah tangga. Sejauh yang Tommy tahu, Jeremy dan Corin sama-sama orang yang berprinsip tinggi. Tak satu pun dari mereka akan mengambil langkah pertama itu. Jadi, apa sebenarnya yang akan dilakukan Ani? Sebaiknya dia tidak membuat masalah. Sore harinya, Ani membawa resumenya ke New Moon Group untuk melamar pekerjaan. Ia ingin melihat seperti apa penampilan wakil presiden bernama Aaron dan apakah ia lebih tampan daripada pamannya. Beraninya ia merebut Corin dari pamannya. Selain itu, ia terutama ingin menyelidiki apakah Aaron dan Corin benar-benar menikah. Ia merasa Corin bukan tipe orang yang suka menikah, jadi bagaimana mungkin ia menikah secepat itu setelah meninggalkan Jeremy. Ia mengirimkan resumenya melalui email ke Departemen Sumber Daya Manusia New Moon Group tadi malam. Pagi itu, seseorang dari departemen tersebut meneleponnya, memberitahunya untuk datang wawancara. New Moon Group cukup efisien, tetapi Ani tidak tahu apakah dia bisa menjadi wakil presiden. Ani memasuki lift dan memilih lantai yang tertera pada alamat yang dikirimkan Departemen Sumber Daya Manusia kepadanya. Bab 562. Saat giliran Ani tiba, ia memasuki ruangan wawancara di Departemen Sumber Daya Manusia dan menyapa ketiga pewawancara. Ia memperkenalkan diri, lalu duduk, menunggu pertanyaan mereka. Ketiga pewawancara melihat resume indahnya, lalu saling memandang seolah-olah mereka merasa sedikit terkejut. Setelah itu, pewawancara yang duduk di tengah mendongak menatap gambar Anne yang menonjol, bertanya dengan sedikit kebingungan, perusahaan sebelumnya Anda bekerja adalah Holden Group. Ani mengangguk. Ya, Anda bisa bekerja di perusahaan bagus seperti Holden Group, jadi mengapa Anda mengundurkan diri? Ani tersenyum dan berkata, tidak ada yang khusus. Saya hanya merasa tidak punya masa depan di sana.
Saya ingin mencoba pekerjaan baru dan menantang diri sendiri. Kata-katanya membuat ketiga pewawancara semakin bingung. Holden Group dikenal sebagai perusahaan yang sulit dimasuki dan menawarkan banyak keuntungan, namun ada seseorang yang merasa bahwa ia tidak memiliki masa depan bekerja di perusahaan tersebut. Setelah lulus kuliah, Annie diberi posisi termuda di Holden Group oleh pamannya. Gajinya tinggi dan beban kerjanya ringan. Ia terbiasa datang terlambat dan pulang lebih awal. Semua orang di perusahaan tahu dia adalah keponakan presiden, jadi tak seorang pun berani berpendapat tentang etos kerjanya, apalagi memotong gajinya. Sejujurnya, dia benar-benar merasa tidak mempunyai banyak masa depan di Holden Group. Berkat pamannya, semua orang di perusahaan bersikap sopan kepadanya, dan atasan langsungnya pun tak berani memberinya terlalu banyak pekerjaan. Ia biasanya hanya merapikan, menstaples, dan mencari dokumen. Selebihnya, ia hanya menghabiskan sisa waktunya dengan bermalas-malasan. Ia merasa sebentar lagi ia akan layu. Pewawancara yang duduk di tengah bertanya lagi, "Nona Annie, bolehkah saya tahu posisi apa yang ingin Anda lamar di perusahaan kami?" "Posisi apapun bisa, asal aku bisa bergabung dengan perusahaanmu yang terhormat." Anne teralihkan. Ia terus menatap orang-orang yang datang dan pergi di luar pintu kaca, memperhatikan dan mengamati siapapun yang mungkin adalah wakil presiden, Aaron. Posisi apapun bisa. Para pewawancara mulai menatapnya dengan pandangan permusuhan. Mereka merasa dia datang ke grup New Moon untuk bercanda dan mengerjai orang. Setelah saling memandang, ketiganya sepakat bahwa Annie tidak serius bergabung dengan perusahaan. Ia juga bersikap sembrono dan tidak cukup menghormati New Moon Group. Oleh karena itu, salah satu pewawancara berkata kepadanya dengan kasar, "Bagaimana jika posisinya sebagai petugas kebersihan, apakah itu juga baik bagimu?" "Pembersih." Annie mengerutkan kening karena dia sedikit terkejut. Pewawancara itu mencibir, "Ya, kami sangat membutuhkan petugas kebersihan, jadi Anda bisa segera mulai." Annie memikirkannya sejenak, lalu matanya berbinar. "Baiklah, lebih bersih. Aku yang ambil." Seorang petugas kebersihan bertanggung jawab untuk membersihkan tempat tersebut, sehingga dia dapat pergi kemana saja dengan mudah, dan itulah yang dia inginkan. Para pewawancara mengamati perempuan muda itu dan menganggapnya sangat absurd. Mereka bahkan mempertanyakan keseriusannya. "Nona Annie, apakah Anda yakin ingin bergabung dengan New Moon Group sebagai petugas kebersihan yang bertanggung jawab membersihkan perusahaan?" Annie berkata dengan penuh semangat. "Ya, aku yakin. Aku di sini untuk mencoba hal-hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya, jadi tolong beri aku kesempatan." Permintaannya yang tidak biasa terhadap pekerjaan itu mengejutkan ketiga pewawancara. "Baiklah, kamu bisa mulai besok." Annie menyingsingkan lengan bajunya. "Jangan besok. Aku mulai saja hari ini." Para pewawancara menatapnya dengan bingung. "Apa kamu terburu-buru?" "Ya, bolehkah saya tahu di mana saya harus mengurus dokumen untuk naik ke kapal? Saya sudah tidak sabar untuk mulai bekerja, jadi saya akan segera mulai membersihkan." Salah satu pewawancara tampak bingung. Anda bisa belok kiri setelah keluar dari pintu untuk menyelesaikan dokumen." "Baiklah, terima kasih." Annie berdiri. Setelah menjabat tangan mereka untuk berterima kasih, ia pergi dengan gembira untuk menyelesaikan dokumen orientasi. Bab 563. Ketiga pewawancara yang tersisa di ruangan itu hanya saling memandang. "Aku merasa gadis ini agak mencurigakan. Dia kemungkinan besar adalah gadis lain yang datang ke sini untuk wakil presiden. Mungkin, Tuan Aaron selalu jadi magnet cewek. Banyak cewek yang datang ke sini buat kerja biar bisa deket sama Pak Aaron, tapi cuma dia yang mau jadi tukang bersih-bersih." Pada saat yang sama, Corinne juga datang ke Rivera Group tepat waktu untuk bekerja hari itu, dan menghabiskan sepanjang pagi mempersiapkan rencana penjualan untuk kuartal tersebut. Setelah selesai, ia membawa proposal penjualan tersebut ke kantor Lukas. Sudah ada sekretaris baru di pintu masuk kantor. Dia seorang gadis muda yang cantik, dan dia sedang bersantai sambil menggulir layar ponselnya. Corinne mendekat dan bertanya secara alami, "Apakah Tuan Lukas ada?" Setelah sadar kembali, sekretaris baru itu segera meletakkan ponselnya dan berdiri. Namun, begitu melihat Corinne,
Ia langsung cemberut dan duduk kembali sebelum menunduk memandangi kuku-kukunya yang indah. Oh, ternyata kamu. Kenapa kamu mencari Tuan Lukas? Corin menatap sekretaris itu dengan acuh tak acuh. Corin tidak mengenalnya, tetapi jelas dia mengenal Corin, dan entah mengapa dia bersikap bermusuhan terhadapnya. Corin berkata, saya punya dokumen yang harus Tuan Lukas periksa. Sekretaris itu mengetuk mejanya. Dokumen apa? Tinggalkan saja di sini. Saya akan membawanya dan menyerahkannya kepada Tuan Lukas nanti. Corin tidak mau bekerja sama. Saya perlu menjelaskan data dan isi dokumen itu kepada Tuan Lukas secara langsung, jadi tolong bantu saya memberi tahu beliau. Sekretaris itu memutar matanya sebelum dengan enggan menelepon nomor ekstensi. Setelah panggilan telepon dijawab, kekesalan sekretaris terhadap Corin menghilang. Ia segera berubah menjadi nada hormat dan lembut, berkata, Tuan Lukas, Nona Corin dari Departemen Penjualan datang untuk menemui Anda. Katanya ada dokumen yang harus Anda periksa. Suara Lukas terdengar dari ujung telepon yang lain, mengucapkan 3 kata acuh tak acuh, biarkan dia masuk. Setelah menutup telepon, sekretaris itu mengangkat dagunya dengan tidak senang dan berkata dengan kesal, masuk saja. Corin tersenyum. Ia sama sekali tidak peduli dengan sikap sekretaris itu. Itu karena ia tahu sekretaris itu tidak akan bertahan lama di posisi ini. Lukas orangnya sangat ketat, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan sekretaris dengan etos kerja seperti itu bekerja di bawah pengawasannya. Dia pasti sekretaris yang dimutasi sementara untuk mengisi posisi itu. Dia akan segera keluar dari Rivera Group. Corin membuka pintu dan memasuki kantor Lukas. Lukas bukan satu-satunya yang ada di kantor hari itu. Putra bungsu keluarga Rivera, Sunny, juga ada di sana. Sunny duduk tak jauh dari kakaknya di samping meja dan sedang mengerjakan kertas-kertas spesimen dengan giat. Sepertinya ia menemukan sebuah pertanyaan yang tidak ia ketahui jawabannya saat ia tampak gelisah dan menggaruk kepalanya. Corin melirik Sunny dengan tenang, lalu dia menatap bosnya dengan sangat serius dan sopan dan berjalan untuk menyerahkan dokumen itu kepadanya. Pak Lukas, saya sudah membuat proposal penjualan untuk kuartal ini berdasarkan riset pasar yang saya lakukan dengan Pak Jason kemarin. Silakan periksa dan lihat apakah sudah sesuai. Sunny sedang memikirkan pertanyaan itu ketika mendengar suara Corin. Ia langsung berhenti menulis dan terkejut ketika mendongak. Corin, kenapa kamu ada di perusahaan kakakku? Bab 564. Sambil menerima dokumen dari Corin, Lukas melirik dingin ke arah adiknya. Kerjakan tugasmu. Setelah dimarahi kakaknya, Sunny menundukkan kepalanya dengan murung untuk meneruskan pekerjaannya di kertas contoh, tidak berani bersuara lagi. Lukas membaca sekilas proposal penjualan yang disiapkan Corin, tampak agak linglung. Setelah itu, ia menyipitkan mata seolah terkesan dengan ketajaman bisnis Corin. Setelah beberapa saat, dia mengangkat alisnya, menatapnya dengan sedikit curiga. Kau sendiri yang melakukannya. Corin mengangguk. Baik, Tuan Lukas. Saya punya beberapa ide setelah melakukan riset pasar dengan Tuan Jason kemarin, jadi saya membuat proposal penjualan ini untuk Anda lihat. Jika tidak ada masalah, saya akan melaksanakan rencana ini. Lukas mencibir sambil mengamatinya. Tidak buruk, tapi tidak perlu. Corin mengerutkan kening. Kenapa? Lukas menutup berkas itu dan membuangnya. Produk makanan hanyalah bisnis yang sangat kecil bagi perusahaan. Kami tidak berharap untuk membuat nama untuk diri kami sendiri dengan produk makanan, dan kami tidak perlu memasarkan atau mempromosikannya terlalu banyak untuk meningkatkan penjualan. Sambil melirik dokumen yang terbuang di atas meja, Corin tersenyum tanpa merasa terbebani dan tetap menyuarakan pandangannya. Anda memang memberi saya posisi manajer penjualan, tetapi Anda tidak memberi saya terlalu banyak wewenang. Bisnis-bisnis besar di perusahaan ini berada di luar jangkauan saya. Namun, karena saya memegang posisi ini, saya tetap harus melakukan pekerjaan saya dan melaksanakan tugas saya sebaik mungkin. Saya tidak ingin menjadi manajer penjualan yang bermalas-malasan, jadi saya mengajukan proposal penjualan ini. Apakah akan dilaksanakan atau tidak, itu tetap tergantung pada pandangan Anda. Juga, kudengar produksi makanan hanyalah sesuatu yang sentimental bagimu karena adikmu tersayang sangat menyukai camilan yang diproduksi perusahaan kami.
Itulah sebabnya Rivera Group selalu mempertahankan produksi dalam jumlah kecil selama bertahun-tahun. Karena itu adalah sesuatu yang disukai oleh orang terkasihmu, akan lebih banyak orang yang menyukainya jika kami dapat mengembangkannya dan memperbaikinya. Aku yakin adikmu akan merasa diakui dan akan merasakan dampaknya ketika melihat banyak orang menyukai camilan yang sama dengannya. Dia mungkin akan senang karenanya. Tentu saja, itu hanya pandangan pribadi saya dan hanya untuk referensi. Mendengar apa yang dikatakan Corin, Lukas menyipitkan mata, menatapnya dengan tatapan aneh yang tak terlukiskan. Corin menafsirkan tatapan itu sebagai rasa ketidakpuasan terhadap dirinya sebagai pribadi dan juga fakta bahwa dia masih hidup dan sehat. Orang-orang yang dikirim Lukas kemarin gagal menyelamatkannya. Ia lolos dari maut dengan susah payah, dan ia kembali bekerja tanpa cedera keesokan harinya. Lukas pasti sangat marah saat melihatnya. Lukas terdiam cukup lama sebelum berkata, "Baiklah. Aku akan mempertimbangkan proposal penjualanmu. Kamu boleh pergi sekarang." "Baiklah." Corin berbalik dan pergi, tanpa berkata apa-apa lagi. Sunny mendongak dan melirik punggung Corin. Ia mengerutkan kening karena merasa ada yang aneh. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Corin bekerja di perusahaan kakaknya? Ketika Corin keluar dari kantor Lukas, dia kebetulan bertemu dengan Anya, yang datang untuk mencari saudaranya. Anya membawa beberapa barang, dan sepertinya itu makanan. Ia berdiri di pintu, mengobrol dengan sekretaris baru sambil tersenyum. Berbeda dengan cara dia memperlakukan Corin, sekretaris itu justru menjilat Anya. Dia terus memuji penampilan Anya yang cantik dan pakaiannya yang bagus. Dia sopan. Pintu berderit pelan saat Corin keluar, jadi wajar saja jika mereka berdua menoleh ke arahnya. Wajah mereka langsung berubah tidak ramah saat melihat Corin. Salah satu dari mereka dipenuhi rasa jijik, sementara yang lain dipenuhi rasa permusuhan. Bab 565. Corin ingin mengabaikan mereka, jadi dia otomatis berjalan melewati mereka. "Corin," Anya memanggilnya dengan suara lembut. Corin berhenti, lalu memalingkan wajahnya. "Ada masalah lagi, Nona Anya?" Dia mengejeknya dengan menambahkan kata, "lagi," yang menyiratkan bahwa dia telah melakukan banyak hal di masa lalu. Itu juga mengandung sedikit peringatan yang memberitahunya bahwa sebaiknya dia tidak membuat masalah lagi. Anya datang kepada Corin dengan senyum semurni salju yang turun, lalu dengan sengaja bertanya, "Corin, mengapa kamu mengabaikanku saat kamu melihatku?" Apa yang harus mereka bicarakan setelah Anya menjebak Corin kemarin? Petik 2. Corin mengerutkan bibirnya. "Tidak, aku hanya melihatmu dan sekretaris Tuan Lukas sedang asyik mengobrol, jadi aku tidak ingin menyela." "Oh, begitu." Senyum Anya yang tulus semakin lebar. Ia melangkah lebih dekat dan berjingkat-jingkat untuk mencapai telinga Corin karena Corin lebih tinggi darinya. Kemudian, ia berbicara dengan suara yang begitu lembut sehingga hanya Corin yang bisa mendengarnya. "Corin, kau menang kemarin. Namun, jangan sombong dulu. Bagian terbaiknya belum datang. Tidakkah kau suka membuat perpecahan antara kakakku dan aku? Biar ku beritahu. Kalau begitu, itulah yang sangat salah tentangmu. Kakakku paling mencintaiku. Sejak kecil, apapun kesalahanku, dia akan memaafkan tanpa syarat, mencintaiku dengan tetap sama dan menoleransiku. Anak haram sepertimu yang tidak pernah dicintai oleh siapapun dan disukai oleh keluargamu sejak kecil tidak akan pernah mengerti kebahagiaan yang kumiliki." Ia tersenyum saat mengatakannya, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa kasar. Perpaduan keduanya menciptakan perasaan yang sangat menyeramkan. Namun, Corin mencibir alih-alih marah dan berkata sambil tersenyum tipis, "Memhem. Aku tahu Tuan Lukas sungguh sangat mencintaimu." Anya menjejakkan kakinya dengan mantap di tanah, mengangkat sebelah alisnya ke arah Corin dengan sikap arogan namun manis sambil tersenyum lebar. "Baguslah kau bisa tahu. Jadi, jangan sia-siakan usahamu mencoba mendekatiku lewat kakakku. Percuma saja." Corin masih tersenyum. "Tidakkah kau lelah, Nona Anya? Kau bertingkah seperti karakter palsu dan citra setiap hari. Kau memanfaatkan keluarga dan teman-temanmu untuk menciptakan masalah, dan kau berkomplot melawan semua wanita yang mungkin mengancammu, memperlakukan semua orang sebagai musuhmu. Sejujurnya,
Apakah kau benar-benar bahagia dan aman? Menurutku, orang yang aman dan bahagia mungkin tidak sepertimu, yang akan berusaha keras menjaga semua yang sudah kau miliki. Kurasa kau merasa sangat cemas dan tidak aman jauh di lubuk hati. Karena kau tahu semua yang kau miliki sekarang bisa hancur hanya dengan sentuhan kecil. Cinta dan toleransi yang kau berikan padaku, dengan apa yang kau tukarkan dengan berpura-pura dan menjilat. Kau tak yakin masih bisa mempertahankan status dan perlindungan ini ketika kau menunjukkan jati dirimu dan menjadi dirimu sendiri. Karena itu, kau lebih takut kehilangan segalanya daripada siapapun, benar kan? Senyum Anya menegang, tidak dapat mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Corin mengangkat tangannya dan menepuk bahunya dengan sentuhan ringan namun berat. Nona Anya, kalau Anda punya waktu untuk mengincar saya, sekalian saja Anda berbuat baik agar anak Anda diberkati. Setelah mengatakan itu, dia berjalan melewati Anya dan kembali ke kantornya. Anya hampir kehilangan ketenangannya. Setiap kata yang diucapkan Corin sebelumnya menyentuhnya dan mengungkap ketakutan terdalam yang ia pendam. Bab 566. Anya memelototi punggung Corin dengan dingin sebelum menyembunyikan ekspresi kejamnya. Ketika ia berbalik, senyum lembut dan manisnya yang biasa kembali tersungging di wajahnya. Ia berkata kepada sekretaris baru di depan kantor Lukas, "Sienna, tolong bantu aku mengawasi urusan Lukas ke depannya. Kau tahu berapa banyak perempuan yang ingin mendekati kakakku dengan alasan pekerjaan. Aku tidak ingin dia diganggu oleh perempuan-perempuan yang berniat jahat dan hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu." Sienna mengangguk setuju. "Saya mengerti, Nona Anya. Jangan khawatir, saya akan melakukannya. Saya akan diam-diam memberitahu Anda jika terjadi sesuatu di sini, terutama tindakan manajer penjualan tertentu. Saya pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk mengganggu Tuan Lukas." Aku merasa tenang kau di sini. Sienna, aku merasa kau sangat istimewa. Kau tidak seperti wanita-wanita norak itu. Semoga yang terbaik untukmu." Anya tersenyum ramah sebelum berbalik untuk memasuki kantor Lukas. Sekretaris bernama Sienna tersipu. Ia merasa bahagia di lubuk hatinya dan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Anya mengatakan bahwa ia berbeda dari wanita lain dan mendoakan yang terbaik untuknya. Apakah itu berarti Anya tidak keberatan jika ia mendekati Lukas? Apakah ia punya kesempatan untuk menjadi istri Lukas? Akankah Anya setuju untuk membiarkannya menjadi kakak iparnya? Kalau begitu, berarti Anya memang sebaik yang digosipkan. Dia sama sekali tidak sombong. Ketika Anya memasuki kantor Lukas, sambil membawa termos, Lukas mengerutkan kening dan melihat kertas-kertas spesimen yang baru saja diselesaikan Suni. Semakin dia melihatnya, semakin keras dia melihatnya. Mengerutkan kening. "Apa yang kamu pelajari di sekolah selama ini? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu cara menyelesaikan perhitungan paling dasar?" Suni tampak ketakutan, menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan apapun, tetapi dia tidak berani untuk tidak menjawabnya di depan Lukas, jadi dia hanya menebak-nebak secara membabi buta. Lukas memijit pangkal hidungnya. Ia tak mau mengakui bahwa bocah tak kompeten dan tak cerdas ini adalah anggota keluarga Rivera dan saudaranya. Awalnya, Lukas ingin memeriksa kesalahannya dan mengajarinya letak kesalahannya. Namun, pada akhirnya, ia tidak menemukan satupun pertanyaan yang ia jawab dengan benar setelah membaca seluruh lembar soal. Diajarinya bertahun-tahun, tapi standarnya cuma setara siswa sekolah dasar. Dia payah. Lukas melempar kertas itu kembali ke Suni dengan ekspresi muram. "Ulangi semuanya." "Baiklah." Suni begitu ketakutan hingga ia menahan napas. Lalu, ia membaca ulang kertas itu dengan tenang sambil menundukkan kepala. Melihat itu, Anya pun mendesah tak berdaya sebelum terbangun. "Lukas, kamu lagi ngajarin Suni PR. Jangan marah-marah. Aku bawain kalian berdua sup jamur. Istirahat dulu, ya, makan sup dulu. Istirahat dulu." Lukas mendongak ketika mendengar suaranya, masih tampak kesal. "Kenapa kamu datang ke kantor lagi? Anakmu terluka dan masih di rumah sakit. Siapa yang akan merawat anak itu kalau kamu tidak tinggal di rumah sakit?" "RSUD." Anya tertegun.
Sikap Lukas membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia belum pernah berbicara kepadanya dengan nada sedingin dan sekesal itu sebelumnya. Sejak Corin mengungkapkan bahwa Anya lah yang menyuap pelayan restoran, Lukas menatap Anya dengan tatapan dingin dan tidak banyak bicara lagi dengannya. Anya menjelaskan dengan lembut, "Aku sudah meminta Rosie dan pengasuh untuk menjaga Joey. Aku pikir kamu bekerja sangat keras, jadi aku ingin membawakan sup untukmu. Aku sengaja meminta pengasuh untuk membuat lebih banyak sup saat dia membuatnya untuk Joey. Lukas, kamu pasti lelah bekerja. Makanlah sup untuk mengisi kembali energimu." "Iya." Lukas melirik termos di tangannya. Ia menunduk acuh tak acuh dan berkata, "Joey punya luka bakar di tubuhnya. Jangan biarkan dia makan terlalu banyak makanan berminyak." Anya tampak agak malu. "Aku tahu, Lukas. Aku." Bab 567. "Baiklah. Tinggalkan supnya. Kau harus kembali ke rumah sakit dan menemani anak itu," potong Lukas, lalu mengambil dokumen di atas meja dan memeriksanya. Sikapnya yang dingin jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dokumen di tangannya ternyata adalah proposal penjualan yang baru saja diajukan Corin. Melihat kata-kata dan data yang tersusun rapi, Lukas tak kuasa menahan diri untuk memikirkan apa yang dikatakan Corin sebelum pergi, mengenai perlu atau tidaknya mereka memperluas penjualan produk makanan. Ia berpikir, seandainya adiknya, Lama, masih hidup, apakah ia tidak akan pernah makan makanan ini sebelumnya karena promosinya kurang gencar? Jika ia berhasil menikmati camilan masa kecil favoritnya, akankah ia mulai mengenang masa lalu mereka dan berpikir untuk pulang ke rumah mengunjungi kakaknya? Mungkin proposal penjualan yang disusun Corin dapat dilaksanakan. Melihat sang kakak tak mau mendengarkan atau bahkan meliriknya lagi, Anya merasa canggung berdiri di kantor. Ia tak tahu harus berbuat apa karena terjebak dalam posisi yang sangat sulit. Sunny, yang sedang mengerjakan kertas-kertas di samping, juga merasa ada yang salah dengan suasana di ruangan itu. Ia mendongak dan melirik adiknya, lalu menatap adiknya yang acuh tak acuh. Ia merasa ada yang aneh. Dia merasakan ada sesuatu yang sangat aneh saat dia berada di rumah tadi malam. Sejak kecil, kakaknya selalu sangat memanjakan adiknya. Kakaknya hampir selalu menuruti apapun yang dikatakan adiknya. Namun, entah kenapa, kakaknya tidak banyak menanggapi adiknya tadi malam. Saat itu, kakaknya begitu dingin terhadap adiknya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Anya memikirkannya sejenak, lalu melangkah maju untuk meletakkan termos di meja Lukas. Setelah itu, ia berkata kepada adik laki-lakinya dengan lembut, "Sunny, berhentilah mengerjakan kertas spesimenmu sebentar. Keluarlah dan istirahatlah. Ada yang ingin kukatakan pada Lukas sekarang. Kembalilah nanti untuk makan sup bersama Lukas." "Oh, baiklah." Itulah yang Sunny inginkan. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan di kertas contoh. Ia hanya akan dimarahi oleh kakaknya jika ia tetap di kantor. Tiba-tiba, adiknya memberinya kesempatan untuk pergi, jadi tanpa ragu sedikit pun, ia meletakkan penanya dan bergegas keluar dari sana. Setelah Anya melihat Sunny pergi, ia berbalik menatap Lukas yang sedang membaca dokumen itu dengan serius. Anya ragu sejenak, lalu berkata dengan tercekat, "Lukas, apa kau membenciku sekarang?" Mendengar adiknya menahan isak tangis, Lukas menatapnya dengan tatapan lelah yang rumit. "Cukup, jangan mudah menangis. Kamu sudah 20 tahun sekarang. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu harus tahu bahwa menangis tidak akan menyelesaikan masalah." Anya benar-benar merasakan malapetaka yang akan datang. Dulu, kakaknya selalu langsung menghiburnya ketika melihatnya menangis. Namun, hari itu ia tidak melakukannya. Ia bahkan sedikit kesal karena Anya menangis. "Lukas, aku tahu perbuatanku kemarin salah. Aku memang jahat, tapi kau tidak pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan diriku sendiri. Aku terpaksa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain lagi." Lukas menangkap sesuatu yang mencurigakan. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Kau dipaksa. Siapa yang memaksamu?" Anya menyeka air matanya, merasa dirugikan. Kemudian, ia menceritakan kisah yang ia buat sebelumnya. "Aku tidak ingin menggunakan cara ini untuk mengusir Corin,
tetapi dia membual di kamar mandi bahwa dia hamil, dan dia bilang itu bayi Jeremy. Aku panik. Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Lukas, tubuhku tidak akan pernah bisa mengandung anak lagi, jadi bagaimana aku bisa bersaing dengan Corinne yang memiliki tubuh sehat dan subur? Jika Jeremy tahu dia hamil, dia akan menyingkirkan Joey dan aku. Aku sangat takut. Aku sangat takut Corinne akan menggunakan kehamilannya untuk merebut Jeremy dariku. Itulah sebabnya aku menjadi bodoh sesaat dan menggunakan cara yang ekstrim. Maafkan aku, Lukas. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Lukas tercengang. Corinne hamil. Bab 568. Setelah Sunny berlari keluar kantor, dia bertanya kepada rahasia di pintu, "Hei, di mana kantor untuk wanita yang masuk untuk mengantarkan dokumen ke saudaraku?" Sienna berdiri. "Tuan Sunny, apakah Anda bertanya tentang Corinne?" Sunny mengangguk. "Ya, dia orangnya." Merasa agak bingung, Sienna bertanya, "Tuan Sunny, kenapa Anda mencari Corinne? Apakah Anda mengenalnya dengan baik?" Sunny mengerutkan kening kesal. "Haruskah aku memberitahumu kenapa aku mencarinya?" Sienna cepat-cepat melambaikan tangan dengan panik, tersenyum meminta maaf, dan berkata, "Oh, tidak. Tidak, tidak. Aku hanya bertanya." "Baiklah, lurus saja, belok kanan lalu belok kiri, dan kamu akan sampai di kantor manajer penjualan. Corinne di sana. Apa perlu aku antar ke sana?" "Tidak perlu," kata Sunny dingin, lalu dia langsung berjalan lurus ke depan dan berbelok ke kiri untuk mencari kantornya karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah Sunny menemukan kantor manajer penjualan, ia bersandar di pintu untuk melihat ke dalam. Setelah memastikan Corinne ada di sana, ia langsung masuk. "Hei, Corinne." Mendengar sesuatu masuk, Corinne yang sedang bermain solitaire di komputernya melirik Sunny, sama sekali tidak terganggu. "Ada apa? Ada yang bisa kubantu?" Sunny berjalan dengan langkah angkuh, lalu ia menjulurkan leher untuk melirik monitor komputernya. "Kau ini apa-apaan? Beraninya kau main game di kantor?" Corinne menatap kartu-kartunya dengan fokus seolah tak peduli. "Tugasku sudah selesai, jadi apa salahnya sedikit bersenang-senang?" Sunny mencibir, tetapi ia tak berkata apa-apa. Ia tak peduli apakah Corinne sedang bekerja keras atau bermalas-malasan. Dia duduk di kursi di seberang meja Corinne dan bertanya sambil menatapnya, "Corinne, kemana saja kamu selama sebulan terakhir?" Corinne masih tampak malas. Matanya terpaku pada monitor. "Aku tidak kemana-mana. Aku cuma keluyuran." Sunny tak habis pikir. "Keluyuran kemana-mana? Sejak kau pergi, kenapa kau kembali lagi untuk bekerja di perusahaan kakakku?" "Karena perusahaan keluargamu punya tunjangan yang bagus, gaji yang tinggi, dan prospek yang bagus, jadi aku datang untuk melamar pekerjaan." Alis Sunny berkerut erat. Ia menyemprotkan air dan menatapnya, merasa sangat ragu. "Apakah kau butuh sedikit gaji itu?" Sambil mengklik kartu itu dengan tetikusnya, Corinne mengerucutkan bibirnya dan menjawab, "Kau anak orang kaya yang tak peka terhadap kenyataan, Tuan Sunny. Tentu saja, pekerja kantoran seperti kami butuh gaji. Kalau tidak, bagaimana kami bisa makan?" Sunny sama sekali tidak yakin padanya. Dengan ekspresi seperti sedang menginterogasi penjahat, ia menyilangkan tangannya dengan angkuh dan berkata, "Bagaimana mungkin kau hanya seorang pekerja kantoran? Kau sebelumnya seorang Nyonya Holden. Kau punya semua uang di dunia. Bahkan jika kau benar-benar ingin bekerja, kau bisa saja meminta. Jeremy mengizinkanmu mendapatkan posisi acak di Holden Group. Kenapa kau harus kabur dari Holden Group lalu bekerja di perusahaan keluargaku?" Corinne tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada anak seperti dia, jadi dia menguap karena bosan. "Sudah selesai permu, Tuan Sunny. Kenapa kau begitu bebas sampai-sampai ke sini dan mencoba mengusik urusanku?" Sunny mencibir. "Adikku ada di sini dan dia sedang mengobrol dengan kakakku di kantornya. Aku keluar dan tidak ada urusan, jadi aku datang untuk mengobrol denganmu. Apa itu boleh sekarang?" Corinne terkekeh, lalu mengangguk kecil. "Tentu saja boleh. Ini perusahaan keluargamu. Tentu saja, kau boleh melakukan apapun yang kau mau." Sunny merasa sikapnya buruk karena ia hanya mengabaikannya. Entah kenapa, ia marah dan menggertakkan gigi. "Corinne,
Bab 569. Corin masih teralihkan dan asyik bermain game. Ya, Tuan Sunny. Silakan. Aku mendengarkan. Sunny bangkit dan meletakkan tangannya di atas meja, mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahnya, lalu bertanya, katakan yang sebenarnya. Kenapa kau meninggalkan Holden? Mendengar pertanyaan ini, Corin berhenti menggerakkan tetikusnya sejenak, begitu singkat hingga hampir tak terlihat. Lalu, ia sedikit mengerucutkan bibirnya, masih tanpa berkedip. Aku sudah menyelesaikan misiku, jadi tentu saja, aku harus pergi. Mata Sunny yang tampan dan muda dipenuhi kebingungan. Misi apa? Baru kemudian aku meliriknya dengan acuh tak acuh. Bukankah kau sudah tahu ini sejak lama? Tuan Jeremy tidak pernah serius ingin menikahiku sejak awal. Dia hanya memintaku untuk membantunya menghadapi para tetua di keluarganya. Aku sudah menyelesaikan misiku setelah itu, jadi jika aku tidak pergi, aku akan benar-benar menjadi saingan cinta adikmu, kan? Sunny tercengang, menatap tatapannya saat ia mengatakannya dengan santai. Ia mengerucutkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahan lidahnya. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu kantor Corin. Sekretaris Lucas, Sienna, menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan dan berkata, Tuan Sunny, Nona Anya sudah pergi. Tuan Lucas menyuruh saya meminta Anda kembali ke kantor dan melanjutkan pekerjaan rumah Anda. Sunny mengalami sedikit sakit kepala dan merasa gelisah segera setelah mendengar dia harus kembali mengerjakan pekerjaan rumahnya. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh kembali dulu. Aku akan bicara sebentar dengan Nona Corin, lalu aku akan kembali sendiri. Baiklah, Tuan Sunny. Jawab Sienna kepada Sunny dengan hormat. Di saat yang sama, ia melirik Corin dengan kesal, lalu diam-diam memutar matanya ke arahnya. Corin benar-benar luar biasa. Pantas saja Anya ingin mencegahnya mendekati Lucas. Dia begitu ingin menikah dengan orang yang lebih tinggi derajatnya sampai-sampai ingin merayu anak seperti Sunny. Menjijikkan sekali. Menyadari Sienna hampir mati, Sunny segera meraih tangan Corin yang sedang mengendalikan mouse-nya. Corin, ayo, ikut aku. Hah, buat apa aku ikut denganmu? Tuan Lucas tidak mengajakku. Corin ingin menolaknya, tapi sayangnya, Sunny keras kepala. Dia sudah menyeretnya keluar dari kantor tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Sunny tidak punya waktu untuk bercerita terlalu banyak kepada Corin. Setelah ia berlari dan menyeretnya ke dalam lift yang hampir tertutup, ia baru bisa bernapas lega. Untungnya, mereka berhasil sampai ke lift, dan tidak ada orang di sana. Corin menepis tangannya. Sunny, ada apa denganmu? Kenapa kau menyeretku keluar? Sunny bilang, aku nggak mau balik dan ngerjain PR. Aku nggak tahu gimana caranya ngerjain soal-soal itu. Nanti aku kena omelan kalau balik lagi. Corin menatapnya seolah sedang menatap orang gila, dan ia tak tahu harus berkata apa. Kau bisa pergi saja. Kenapa kau menarikku keluar dari sana bersamamu? Merasa benar-benar dibenarkan, Sunny berkata, karena aku tidak punya uang. Kalau aku kabur sendiri, aku tidak punya uang untuk naik taksi pulang. Corin benar-benar terdiam. Tuan Sunny, seharusnya kau tidak begitu rewel. Aku sekarang tidak masuk tanpa izin gara-gara kau, yang artinya aku juga akan dimarahi oleh kakakmu, kan? Sunny mencibir. Cukup berpura-pura, Corin. Aku tahu kau bergabung dengan Rivera Group bukan untuk bekerja, jadi kenapa kau peduli kalau kau tidak masuk kerja? Corin sedikit tertegun saat menatap Sunny dengan sedikit terkejut. Ia tak pernah menyangka bocah bodoh ini akan punya saat-saat di mana ia pintar. Ia bisa tahu, kan? Bagaimana mungkin ia tahu? Sunny memalingkan wajahnya dan menatap Corin dengan serius. Ekspresinya menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan darinya karena ia cerdas dan bijaksana. Katakan padaku, apa kau jatuh cinta pada kakakku? Bab 570. Corin terdiam. Seperti dugaannya, ia melebih-lebihkan kecerdasannya. Dengan bunyi ding, lift tiba dan pintunya terbuka perlahan. Corin mengulurkan tangannya untuk memilih lantai lagi, bersiap untuk kembali ke atas sendirian. Pada saat yang sama, ia berkata kepada Sunny dengan acuh tak acuh, Tuan Sunny, kalau Anda tidak mau kembali untuk menghadapi Tuan Lucas, silakan pergi. Sunny ingin pergi,
Tapi tidak sendirian. Ia malah menyeret Corin keluar dari lift bersamanya. Setelah diseret keluar lagi olehnya, Corin mengerutkan kening tak berdaya. Tuan Sunny, bisakah Anda tidak mengganggu orang lain saat mereka bekerja? Sunny tidak setuju dengannya. Bukankah kamu bilang kamu sudah menyelesaikan semua yang seharusnya kamu lakukan? Kenapa kamu terburu-buru pulang? Corin memutar bola matanya ke arahnya. Kita sama saja, kan? Kamu anak orang kaya, dan aku cuma pekerja yang cari untung. Kalau aku keluar dari kantor tanpa izin, gajiku akan dipotong, mengerti? Sunny bertingkah seperti anak manja yang keras kepala dan berkata, berapapun gajimu dipotong, bayar saja 2 kali lipat nanti. Pokoknya, kamu boleh pulang sekarang. Temani aku dulu. Saat dia mengatakan itu, Sunny mencengkeram lengan Corin dan menyeretnya keluar gedung, tidak membiarkannya melawan. Hei, Corin tidak merasakan apapun selain terdiam. Setelah mereka meninggalkan Rivera Group, Sunny menarik Corin ke dalam kaleng dan langsung pergi ke toko barang antik terkenal di pusat kota. Sesampainya di tempat tujuan, Corin memandangi deretan barang antik yang tak terhitung jumlahnya di dalam toko, lalu melirik Sunny dengan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kau akan menyukai barang-barang tua ini saat kau masih mahasiswa. Sunny dengan hati-hati memilih barang antik dari rak. Aku bukan orang yang suka barang-barang antik. Aku cuma lagi pilih-pilih kado ulang tahun buat kakekku. Corin mengangkat alisnya, merasa bosan. Kamu bisa datang sendiri kalau mau memilih hadiah untuk kakekmu. Kenapa kamu menyuruhku ikut? Sunny mengambil sepasang patung kenari kecil untuk dilihat, lalu berkata tanpa malu-malu, aku tidak punya uang, jadi aku membawamu ke sini untuk membantuku membayarnya terlebih dahulu. Corin kehilangan kata-kata. Tatapan Corin langsung berubah jijik saat menatapnya. Tuan Sunny, di mana hati nuranimu? Aku bekerja di perusahaan keluargamu untuk mendapatkan gaji, tapi kau malah memintaku membantumu membayar barang-barang yang ingin kau beli. Sunny berkata, aku tidak punya pilihan. Semua kartuku sudah dibekukan oleh kakakku, dan dia melarang adikku memberiku uang. Tapi kakekku akan merayakan ulang tahunnya yang ke-66 besok, dan keluargaku akan merayakannya bersamanya. Kakek nenekku sangat baik padaku, jadi aku tidak mau pulang dengan tangan kosong. Corin, bantu aku bayar dulu. Aku akan membayarmu nanti. Corin mengambil sebuah kuda kayu kecil yang diukir dari mahoni untuk melihatnya. Seolah-olah ia sedang melamun, ia bertanya, apakah kakek nenek yang kau sebutkan itu orang tua ibumu? Ekspresi Sunny sedikit rumit saat ia menggelengkan kepalanya. Tepatnya, mereka bukan kakek nenek saya. Mereka kakek nenek kakak laki-laki saya. Keduanya tidak memiliki hubungan darah dengan saya dan kakak perempuan saya. Karena, Anda tahu, saya dan kakak perempuan saya adalah saudara tiri kakak laki-laki saya yang memiliki ayah yang sama. Orang tua ibu kandung saya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Corin mengerutkan kening ketika mendengarnya. Kakek dan nenek dari pihak ibu Lukas adalah orang tua ibunya. Menyimpulkan dari beberapa rumor saat itu yang diketahui Corin, ibunya dituduh secara salah oleh Rivera saat itu dan diusir dari Rivera. Secara logika, jika memang begitu, keluarga ibunya dan keluarga Rivera pasti menyimpan dendam yang mendalam satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka masih rukun, dan keluarga Rivera bahkan bisa merayakan ulang tahun kakeknya bersama? Mungkinkah keluarga ibunya juga tidak peduli pada ibunya?